Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofia Retwali, NIM 22006020, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi. Nah, apa sih itu komunikasi? Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, communicatio, dan communicatus, yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita, seperti telepon, telegram, radio, dan sebagainya. Secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran penyampaian dan penerimaan berita, ide atau informasi dari seseorang ke orang lain. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain, sehingga dapat memengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Antara lain yaitu yang pertama, agar komunikator dimengerti komunikan. Komunikator yang dimaksud itu yaitu orang yang mengirim pesan, dan komunikan yaitu orang yang menerima pesan. Kedua, agar dapat mengenal orang lain, dan yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Semuanya dilakukan untuk membangun dan menciptakan pemahaman serta pengertian bersama. Macam-macam komunikasi antara lain yaitu yang pertama, komunikasi interpersonal, kedua, komunikasi interpersonal, ketiga, komunikasi massa, keempat, komunikasi publik, kelima, komunikasi satu arah, keenam, komunikasi dua arah, ketujuh, komunikasi berantai, kedelapan, komunikasi verbal, kesembilan, komunikasi nonverbal, dan kesepuluh, komunikasi pembelajaran. Di mana macam-macam komunikasi ini dibentuk dalam upaya komunikasi yang baik antar sesama, pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Berikutnya menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan faktor penting bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dengan klien. Semakin baik komunikasi perawat, maka semakin berkualitas pula asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien. Karena komunikasi yang baik dapat membina hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Perawat yang memiliki keterampilan berkomunikasi secara terapeutik tidak saja mudah menjalin hubungan saling percaya dengan klien, tapi juga dapat menumbuhkan sikap empati dan caring, mencegah terjadinya masalah legal, memberikan keputusan profesional dalam pelayanan keperawatan, dan bahkan dapat meningkatkan citra profesi keperawatan serta citra rumah sakit. Oleh karena itu, penting bagi saya sebagai mahasiswa calon perawat untuk mempelajari komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Agar apa? Agar dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Perbedaan komunikasi sosial dan komunikasi terapeutik. Yang pertama, komunikasi sosial terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu terjadi setiap hari antar orang per orang atau kelompok, baik dalam lingkungan kerja maupun pergaulan. Kedua, komunikasi umumnya bersifat dangkal karena tidak mempunyai tujuan tetapi lebih mengarah kepada kebersamaan dan rasa senang. Ketiga, komunikasi umumnya tidak menunjukkan sikap empati tetapi lebih sering bersifat simpati. Keempat, umumnya bersifat untuk kesenangan saja, tidak dituntut untuk memahami diri. Dan yang kelima, komunikasi dapat terjadi karena direncanakan ataupun tidak direncanakan. Sedangkan komunikasi terapeutik antara lain yaitu yang pertama, terjadi antara perawat dengan klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Kedua, komunikasi bersifat dalam karena selalu mempunyai tujuan atau arah yang lebih spesifik, yaitu untuk kesembuhan klien. Yang ketiga, perawat secara aktif mendengarkan dan memberi respon dengan cara menunjukkan sikap empati kepada klien. Yang keempat, membantu klien meningkatkan kesadaran diri. Dan yang kelima, komunikasi terjadi karena direncanakan. Pentingnya komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan hal penting bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan kepada klien.
Komunikasi terapeutik sebagai kendaraan yang mengantarkan perawat kepada klien. Hubungan terapeutik akan terbina jika perawat memahami prinsip-prinsip komunikasi terapeutik dan memiliki kualitas personal yang meliputi kesadaran diri, klarifikasi nilai, eksplorasi perasaan, model peran, altruisme, etik, dan tanggung jawab. Baik, itulah materi tentang komunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.